Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau semuanya siapin diri kalian untuk memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Nah, untuk pengumuman, seperti biasa hari Minggu kita ada ibadah jam 1 siang. Jam berapa adik-adik? Jam 1 siang. Untuk yang kelas besar, link Zoom akan dibagikan lewat grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan untuk yang kelas kecil, link YouTube-nya juga akan di-share lewat grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau semuanya siapin diri kalian, siapin hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekarang Cici mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kiranya atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang masih memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan kepada kami dan juga keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin firman kami pada hari ini agar kami boleh mendengar dan menjaga firman-Mu pada diri kami dan bisa memakai firman-Mu untuk kehidupan kami di dalam sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, waktunya kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Pokok ajak adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami siap dengan sepenuh hati menerima firman Tuhan. Pakailah kami agar kami boleh selain mendengar, boleh mengerti firman Tuhan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, Pokok mau nanya sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, siapa yang di sini pernah menolong orang? Siapa yang pernah tolong orang? Tunjuk tangannya. Kalau pernah, coba kita ingat sama-sama. Siapa yang kita tolong ya? Siapa yang pernah kita tolong? Papa kita kah kita tolong? Mama kita? Atau teman kita? Atau siapa? Pasti Koko yakin setiap dari kita, setiap dari adik-adik, pasti pernah menolong seseorang. Termasuk Kokorian. Kokorian pun pernah menolong orang. Nah, adik-adik,
Selain kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menolong dan menjaga kita, hari ini kita akan juga mendengarkan dari satu orang tokoh yang juga menolong orang lain. Meskipun dia dijahatin nih, dia tetap mau nolong orang. Siapa sih dia? Nah, yuk sama-sama kita saksikan cerita tentang Yusuf. Nah, seperti judulnya coba kita lihat. Joseph saved his family. Bagaimana Yusuf menyelamatkan atau menolong keluarganya. Menolong keluarganya dari apa, Korean? Emang ada apa waktu itu? Yuk kita dengarkan ceritanya. Waktu itu, setelah Tuhan memberikan penglihatan kepada Raja Mesir yang dibantu oleh Yusuf untuk mengartikan mimpinya, wah, mereka semua bersiap-siap untuk mengumpulkan makanan karena di 7 tahun pertama akan terjadi makanan yang banyak sekali 7 tahun pertama. Oleh karena itu, Yusuf diminta oleh Firaun untuk menyiapkan, mengumpulkan semua makanan yang ada, disimpan baik-baik supaya nanti 7 tahun ke depan nanti makanan akan susah, akan ada kelaparan yang begitu hebat. Kita bisa sedia makanan buat jaga-jaga nanti. Nah, lalu Yusuf mengumpulkan makanan yang ada selama 7 tahun pertama. Sudah dikumpulin, benar. 7 tahun kemudian terjadilah kelaparan yang luar biasa. Di mana-mana coba adik-adik ya, tanamannya mati semua. Sampai orang-orang nggak bisa makan. Aduh, mau makan dari mana ini? Nggak bisa dari mana-mana. Lalu sampai-sampai saudaranya Yusuf yang dulunya begitu jahat sama Yusuf pergi ke Mesir. Si Yusuf kan lagi di Mesir. Si Yusuf kan waktu itu jadi orang yang berkuasa, orang yang punya power di Mesir. Nah, tapi saudara-saudaranya nggak tahu kalau itu tuh si Yusuf. Nah, tapi saudara-saudaranya tetap aja datang. Dia datang ke situ, dia datang untuk minta makanan. Nah, setelah dia minta makanan, lalu si Yusuf lihat, oh ini saudara-saudaraku. Nah, habis itu si Yusuf karena hatinya baik, dia mau menolong saudara-saudaranya. Dia mau memberikan makanan sampai saudara-saudaranya mohon please tolong Tuan, keluarga kami, papa kami kelaparan belum makan. Tolong kami Tuan. Karena Yusuf adalah anak Tuhan yang baik, maka itu Yusuf mau menolong orang lain, termasuk saudara-saudaranya yang jahat sama dia. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita dijahatin sama orang, apakah kita harus berbuat jahat balik ke orang itu? Dia udah pukul aku, Korean. Aku harus pukul dia balik dong. Emang harus seperti itu? No, tidak boleh. Kita mau belajar seperti Yusuf. Meskipun dia sudah dijahati orang, tapi dia mau memaafkan orang itu. Selain dia mau memaafkan orang itu, dia juga mau menolong orang itu, yaitu saudara-saudaranya yang tadinya sudah jahat sama Yusuf. Lalu Yusuf bilang, kakak, ini aku Yusuf loh, adikmu yang dulu kamu buang. Wah, kakaknya langsung kaget semua. Wah, Yusuf sekarang sudah menjadi orang yang hebat ya. Wah, aduh, dulu kita jahatin dia, tapi dia sekarang menjadi orang yang baik ya. Dia mau menolong kita. Wah, Yusuf baik gak adik-adik? Baik ya. Wah, kakak-kakaknya semuanya kaget. Oh, ternyata ini Yusuf ya. Wah, kakak-kakaknya senang semuanya. Karena Yusuf yang tadinya kakak-kakaknya jahatin, tapi Yusuf tidak berbuat jahat. Tapi Yusuf kembali menolong kakak-kakaknya. Seperti kita, makanya tadi Koko tanya, siapa yang di sini pernah menolong orang lain? Nah, seperti Yusuf nih, Yusuf juga menolong. Menolong siapa? Dia menolong kakaknya dan keluarganya yang sedang kesulitan, yang sedang kelaparan. Nah, sampai-sampai dia kasih tahu ke papanya Yusuf kalau Yusuf masih hidup, Yusuf menjadi orang yang baik, dia menjadi penguasa di Mesir. Wah, papanya yang mendengarkan sungguh bersuka cita dan sungguh senang sekali. Hari ini kita mau belajar dari si Yusuf bagaimana menjadi orang yang baik. Bagaimana selain menjadi orang yang baik, kita juga harus menolong orang lain.
Dari hal yang sederhana, kita menolong papa mama kita yang di rumah, papa mama yang lagi masak, atau papa mama, aku boleh bantu cuci nggak? Apa yang bisa aku bantu papa atau mama? Banyak hal sekali yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Yang paling pertama, Koko mau ajak adik-adik belajar untuk menolong keluarga kita yang ada di rumah. Seperti Yusuf, karena ingat adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari satu orang tokoh yang bernama Yusuf. Kami mau belajar menjadi orang yang baik. Selain baik, kami juga mau menolong sesama kami, menolong keluarga kami, menolong teman-teman kami. Ajarilah kami ya Tuhan agar kami boleh seperti Tuhan yang mau menolong sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bye-bye adik-adik.